Halo, shalom semua. Hari ini saya mau sharingkan tentang biarlah yang supernatural terjadi dalam hidup kita. Jadi yang supernatural itu saudara adalah hal yang tidak bisa diukur oleh batas ilmu pengetahuan. Jadi di luar nalar manusia lah ya. Dan itu Allah kita saudara, salah satu pekerjaan Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Selain dia mengerjakan keselamatan, dia juga pembuat mujizat saudara. Itu pekerjaan Tuhan, membuat mujizat yang supernatural. Karena gini saudara, karena kerajaan Allah itu bukan soal kata-kata, tapi soal kuasa. Ya jadi di firman pun juga dikata seperti itu saudara. Jadi ya bukan soal eh, kata-kata, bukan soal Injil gitu kan, tapi soal kuasa. Kuasa yang menyertainya saudara. Makanya banyak anak Tuhan yang saat memberitakan Injil, banyak mujizat terjadi. Mungkin saat dia memberitakan Injil, banyak orang disembuhkan, banyak juga apa eh, kuasa roh jahat dilepaskan, banyak saudara. Jadi ya itu saudara, kuasa Injil kerajaan surga itu bukan soal perkataan, tapi ya soal kuasa saudara. Karena saudara, mungkin nih banyak juga bertanya gitu kan, kenapa sih Tuhan buat hati Firaun itu keras hatinya, kenapa sih gitu kan? Karena gini saudara, sebenarnya Tuhan tuh bisa aja mati Firaun, atau mungkin dengan mudahnya dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan menyapu bersih semua bangsa Israel Mesir. Bisa saudara, tapi saudara, Tuhan Yesus tuh tahu saudara, Tuhan tuh tahu kekerasan hati manusia, kebebalan hati dengar tengkuknya bangsa Israel. Karena saudara, kalau tidak Tuhan Yesus memberi tanda tulah 10 tulah itu, maka bangsa Israel tidak akan percaya saudara kepada Musa saudara, kepada Allahnya saudara. Bangsa Israel tuh harus melihat dulu saudara, siapa yang akan bawa dia keluar saudara. Nah kalau misalnya Tuhan tidak memberi tanda 10 tulah itu saudara, bangsa Israel tidak akan mau keluar saudara. Karena hati bangsa itu saudara saat itu sedang diperbudak saudara, sudah tidak ada pengharapan saudara. Jadi sudah mati pengharapannya saudara. Makanya saudara, Tuhan itu menunjukkan saudara kekuasaannya saudara. Itu saudara salah satu juga mengapa Tuhan tuh sering menunjukkan mukjizat saudara ke anak-anaknya. Karena yang saudara, eh, banyak banyak orang yang tidak mungkin mengikut Tuhan, tidak mungkin percaya kalau misalnya tidak melihat mujizat dulu saudara. Misalnya saudara, aku mau ikut engkau Tuhan kalau engkau sembuhkan penyakitku dulu, aku mau ikut engkau Tuhan kalau engkau berkati aku dulu. Ya seperti itu saudara. Makanya saudara, eh, itu salah satu Tuhan tuh menunjukkan kekuasaan saudara, mujizat saudara. Allah kita itu Allah supernatural saudara. Dan ini saudara, semua isi Alkitab saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu supernatural semua saudara. Hal yang di luar nalar manusia semua saudara. Bagaimana laut terbelah menjadi dua, bulan dan matahari berhenti, tembok yang hanya dikelilingi jadi runtuh, tembok besar Yeriko ya. Pokoknya banyak hal lagi saudara yang tidak bisa bahkan orang mati dibangkitkan kan. Itu semua tidak masuk logika manusia saudara. Semua itu dua nalar supernatural saudara. Maka anak Tuhan pun juga harus hidup dalam supernatural saudara. Dan bersama roh Tuhan saudara, kita akan melakukan perkara ajaib saudara. Kita akan menuai baik jiwa saudara. Karena saudara, jujur saudara, kalau misalnya kita hanya memberitakan firman tapi tidak ada kuasa, tidak ada urapan saudara, jujur pasti banyak jemaat hanya bosan saudara, akan ngantuk saudara. Itu juga yang saya alami saudara, waktu saya melayani Tuhan dengan kedagingan saudara, tidak terjadi apa-apa saudara. Jadi ya tidak ada urapan saudara, khotbahnya kering, penyembahan pujiannya kering saudara. Jadi tidak ada lawatan zaman Roh Kudus. Tapi setelah itu berubah saudara, ketika kita berjalan dengan urapan Tuhan ya. Ya sekalipun tidak ada yang mendukung pelayanan kita saudara, yang penting ada urapan, ada roh Tuhan dalam kita saudara, maka kita akan melakukan perkara besar saudara. Jadi waktu saya melayani dengan Roh Kudus saudara, baik Roh Kudus singkapan saudara, ketika itu salah satu saudara ya, saat saya sedang melayani teman saya, anak-anak muda ya. Jadi saat itu teman-teman saya lagi sharing tentang ada salah satu teman saya sharing tentang pekerjaan saudara. Nah tapi waktu dia lagi sharing pekerjaan, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, anak ini ada amarah sama kecewa, langsung saya potong gitu kan. Dan saya bilang ke orang itu, ya maaf bang, saya manggil teman saya bang ya, maaf bang, Roh Kudus bilang lu ada amarah sama kecewa. Langsung kaget gitu kan, langsung mata itu berkaca-kaca. Jadi saat itu saudara, jika cerita ya, dia itu ingin membunuh temannya saudara. Jadi dia ini saudara menikah, dan istrinya ini ditikung, diselingkuhi oleh temannya sendiri saudara. Jadi dia marah banget. Jadi hari itu saudara, dia sudah merencanakan
pembunuhan, atau minimal mobil usaha teman itu dibakar, hancur saudara. Jadi saat itu saudara, kalau tidak Roh Kudus sampaikan saudara, tidak ada urapan Roh Kudus, saya tidak tahu saudara apa yang terjadi dalam hidupnya saudara. Dan mungkin saat itu anak itu sudah di penjara saudara. Jadi saudara, pentingnya saudara kita hidup dalam supernatural ya, hidup dalam Roh Kudus gitu kan. Karena saudara, ini salah satu saudara, bagaimana kita bisa melakukan supernatural ya, salah satu saudara, hidup kita harus dipimpin Roh Kudus. Itu yang terutama saudara. Karena yang daging menghasilkan, karena yang daging melahirkan kedagingan saudara. Kalau engkau hanya memberi makanan daging, maka yang timbul hanya kedagingan, logika lah, kepanikan, khawatir saudara, terlalu banyak mulut lah, terlalu banyak komentar, kritik, tapi tidak melangkah saudara, tidak ada respon. Itu kedaging saudara. Itu yang dilahirkan kedagingan saudara. Pokoknya hal yang duniawi lah saudara. Tapi saudara, yang roh melahirkan yang roh. Karena saudara, yang daging ini terbatas, tapi roh itu tidak terbatas saudara. Kita tahu ya saudara, Allah kita itu Allah yang roh saudara. Makanya kita ini harus hidup saudara, boleh kita harus hidup mengimpartasikan yang roh menjadi daging saudara. Jadi saudara, kita penting saudara, hidup kita hidup dalam Roh Kudus saudara. Kita memberi makan yang roh saudara, sehingga yang supernatural itu terjadi saudara. Makanya saudara, ketika orang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, merespon yang roh, dan terus memberi makan Roh Kudus dengan puasa, berdoa, menyembah, melayani, apapun saudara yang digerakkan Roh Kudus, maka itu saudara, supernatural itu akan terjadi. Makanya banyak kenapa orang tuh bisa melihat alam roh, bisa melihat roh seseorang, bisa berbuat, bisa mendengar suara Tuhan. Itu karunia saudara. Itu salah satu saudara yang timbul adalah karunia roh saudara. Itu supernatural saudara, karunia roh. Bagaimana kita bisa melihat apa yang terjadi pada orang ini, apa masa lalu orang ini, bahkan bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang, mengusir setan. Pokoknya banyak hal saudara, karunia itu saudara, bisa melakukan. Bahkan ada karunia saudara bisa menghentikan hujan ya kan, bisa menahan hujan seperti Elia ya kan. Itu yang roh saudara. Bahkan saudara, yang roh itu supernatural itu harus terjadi setiap kita anak Tuhan saudara, supaya itu juga menjadi pembeda saudara, menjadi pembeda Allah kita saudara oleh Allah yang lain. Allah lain itu Allah yang mati saudara, tidak bisa melakukan hal itu. Tapi Allah kita Allah yang hidup, pembuat mujizat sejati saudara. Dan itu salah satu pekerjaan Allah kita saudara. Selain pekerjaan penyelamatan, Tuhan Yesus pekerjaannya yang pembuat mujizat saudara. Itu saudara menjadi pembeda. Allah kita itu pembuat mujizat saudara, dan tidak ada Allah lain yang bisa melakukan hal itu selain Allah kita saudara. Itu saudara, supaya hidup kita saudara, anak Tuhan, mengalami supernatural ya, biarlah hidup kita saudara dipenuhi Roh Kudus ya, maka akan timbul karunia roh saudara. Ya, itulah supernatural saudara, supernatural anak Tuhan. Itu saudara sharingnya. Tuhan Yesus memberkati.